Suci Manyar Gresik. Inilah Madu Yaman membawa Solihin FM menggelegar di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih dan selalu melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam halaqah rutin kita, halaqah fikih yang alhamdulillah pada halaqah yang telah lalu telah kita bahas mengenai rukun-rukun salat, dan insyaallah pada kajian kita pada pagi hari ini kita akan menyelesaikan kajian tentang arkanus shalah. Sampailah kita pada rukun yang ke-8, yang mana rukun ke-8 ini adalah al-julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini merupakan sebuah kewajiban dan salah satu rukun salat yang harus dikerjakan. Berdasarkan dalilnya adalah hadis musi'us shalah yang telah sering kita sebutkan. Dalam redaksi di situ ada disebutkan sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud dan duduklah sampai kamu benar-benar duduk dengan tumakninah. Tetapi ketika mengerjakan duduk di antara dua sujud ini harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak melakukan duduk di antara dua sujud kecuali duduk itu memang untuk mengerjakan ibadah. Artinya demikian, jika dia dalam keadaan sujud, kemudian tiba-tiba ada kalajengking yang lewat di bawahnya, kaget, kemudian dia duduk, dan duduk itu dia jadikan sebagai duduk di antara dua sujud, maka tidak sah. Jadi kalau demikian maka dia harus kembali ke sujud lagi dan duduk dengan niatan untuk duduk. Bukan duduk karena terpaksa seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian syarat yang kedua yang harus diperhatikan, duduk di antara dua sujud ini adalah ruknun qasir, rukun yang pendek. Maka tidak boleh kita perpanjang. Ya. Tidak boleh kita memanjangkan duduk di antara dua sujud lebih dari aqallut tasyahud. Ya. Jadi cukup ketika kita mengerjakan duduk di antara dua sujud itu membaca doanya Rabbighfirli warhamni itu sampai selesai, langsung kita sujud kembali. Tidak boleh memperpanjang, menambah-nambah doa yang lain. Sekiranya panjangnya itu melebihi panjangnya tasyahud, maka hal itu akan membatalkan sholat. Kemudian syarat berikutnya yang ketiga adalah harus ada tumakninah. Ketika duduk di antara dua sujud itu harus tumakninah. Tidak boleh duduk sebentar langsung sujud lagi, enggak boleh. Tapi harus sujud terus berdiri, ya, mengangkat kepala, duduk secara sempurna, membaca doa sujud, kemudian baru sujud lagi. Ya, karena dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi, summa irfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah kepala kamu untuk duduk sampai kamu tumakninah. Apa itu arti tumakninah telah kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu. Kemudian dalam
redaksi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hatta tatma'inna jalisan summa if'al dzalika fi sholatika kulliha. Dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari sujud itu tidak sujud lagi kecuali beliau telah sempurna duduk. Ya, ketika sempurna duduk membaca doa baru beliau sujud kembali. Ini adalah yang berhubungan dengan duduk di antara dua sujud, harus memperhatikan tiga hal yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, duduk untuk di antara dua sujud itu dilakukan karena memang hanya untuk duduk di antara dua sujud, bukan karena sesuatu yang lainnya. Yang kedua, tidak boleh dipanjangkan lebih dari zikir yang disyariatkan atau diperintahkan dalam tasyahud, ya. Dan yang ketiga, harus ada tumakninah. Berikutnya adalah duduk akhir untuk tasyahud, ya. Jadi duduk akhir untuk tasyahud ini hukumnya wajib. Karena tasyahud itu tidak boleh dibaca ketika kita dalam keadaan posisi tidak duduk. Ya, dalam keadaan posisi jongkok misalnya atau dalam posisi berdiri tidak boleh. Tapi membaca tasyahud harus dalam posisi duduk, dan duduknya sendiri itu merupakan salah satu rukunnya salat. Kemudian rukun yang ke-10 adalah tasyahud. Tasyahud akhir. Ini wajib sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kunna idza shallaina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna naqulu fit tasyahud assalamu ala Allah qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan, falaman sarafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi wa qala innallaha huwas salam, fa idza jalasa ahadukum fis shalah falyaqul at-tahiyyatu ila akhirih." Jadi hadis ini menunjukkan wajibnya tasyahud. Dan sebelum tasyahud ini diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doa yang mereka baca adalah assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, tapi kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tasyahud ini paling sedikitnya tasyahud, doa yang dibaca itu adalah at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini adalah tasyahud yang paling sedikit. Jika ada orang yang membaca tasyahud kurang dari ini, maka tasyahudnya tidak sah. Ini menurut ulama Syafi'iyah aqallut tasyahud, ya. Yaitu saya ulangi lagi, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Adapun tasyahud yang lengkap yang dipilih oleh Imam Syafi'i adalah tasyahud yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Jadi di sana banyak segot tasyahud. Ada tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas, ada tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Ibnu Mas'ud, ada tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Umar bin Khattab. Tapi Imam Syafi'i dalam hal ini memilih tasyahud, lafaz tasyahud, doa tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas, yang mana riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang bunyinya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhuda kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an, fakana yaqul
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini tasyahud yang kita baca di duduk terakhir, yang mana tasyahud ini, doa ini, ibaratnya seperti ini adalah doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim, dan inilah riwayat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Di sana ada tasyahud lagi, seperti yang saya jelaskan. Bunyinya tidak seperti ini, mirip sekali seperti ini, yaitu tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Dan tasyahud Ibnu Mas'ud inilah yang dianggap oleh ulama mazhab Hanafi sebagai tasyahud yang paling utama. Bunyinya adalah At-tahiyyatu lillah wassalawatu thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, yakni ibarat dan redaksinya itu tidak jauh berbeda. Kemudian yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca tasyahud itu, yang pertama hendaknya ayyusmi anafsahu. Ketika membaca tasyahud itu harus kita baca dengan mulut sehingga kita bisa mendengarkan bacaan kita sendiri. Ya otomatis jangan sampai keras-keras. Kalau keras-keras nanti akan mengganggu orang yang sholat di sebelahnya. Tapi kita baca seperti biasa. Yang penting kita mendengar tasyahud yang kita lafadzkan. Jadi tidak boleh kita membaca tasyahud, kita baca dalam hati. Sebagaimana kita membaca Al-Fatihah itu tidak boleh. Al-Fatihah kita baca di dalam hati, tapi harus kita ucapkan sehingga kita sendiri mendengar bacaan kita. Begitu juga tasyahud. Yang kedua, ayaqra'at tasyahud wa huwa qa'idun. Kita membaca tasyahud ini dalam keadaan duduk. Ya, dalam keadaan duduk, karena duduk untuk membaca tasyahud ini wajib dan merupakan rukun tersendiri. Jadi duduknya itu rukun, tasyahudnya juga rukun. Dan membaca tasyahud ini harus sudah dalam posisi duduk. Seandainya dia bangun dari sujud, belum sampai posisi duduk, sudah mulai at-tahiyyatu lillah, maka tidak sah. Jadi kita mulai membaca tahiyat itu ketika sudah posisi duduk ya, duduk tegap baru kita baca. Tapi ketika kita masih bergerak dari sujud, belum boleh kita baca. Ya. Kemudian tasyahud ini harus kita baca dengan mualah. Artinya jangan sampai ada pemisah antara kalimat-kalimat tasyahud. Ya. Kalau kita membaca tasyahud misalnya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian kita diam. Baru kita teruskan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita diam lagi atau kita batuk lama. Ya, batuk ya, bersin lama. Maka berhenti sebentar seperti ini itu menjadikan tasyahud itu tidak sah, maka harus diulangi dari pertama. Karena syaratnya tasyahud itu harus mualah, persis seperti syaratnya membaca Al-Fatihah. Kemudian tasyahud ini harus kita baca dengan memakai bahasa Arab. Ya, maka wajib bagi orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, untuk belajar membaca tasyahud pakai bahasa Arab. Tapi jika dia belum bisa, baru masuk Islam, belum sempat belajar, misalnya masuk Islamnya jam 2, maka ketika masuk Islam jam 2 dia sudah diharuskan untuk melakukan sholat zuhur sebisanya. Misalnya belum ada yang mengajarinya atau waktu untuk belajar itu belum cukup, maka ya sholat sebisanya, tapi seterus itu dia harus langsung belajar bagaimana cara mengerjakan sholat dengan baik. Dan tidak boleh diterjemahkan kecuali kalau memang dia tidak bisa. Kemudian ketika membaca tasyahud ini
harus diperhatikan makhraj hurufnya, tasdid-tasdidnya harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai mengganti salah satu huruf dengan huruf yang lainnya yang bisa merubah makna dari tasyahud itu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seandainya tidak ada tasdidnya, ya, ayaha, ayuha, gitu misalnya, tahiyatu mubarakatuh, salawatu thayyibatu, tidak ada tasdidnya sama sekali, maka tasyahudnya tidak sah. Jadi intinya, membaca tasyahud ini syarat-syaratnya persis seperti syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Juga ketika membaca tasyahud harus dibaca dengan tertib, ya, tidak boleh yang seharusnya diakhirkan didahulukan. Kan tasyahud itu at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia rubah. Misalnya mengatakan as-shalawatu thayyibatu lillah, at-tahiyyatul mubarakat, assalamu alayka. Ya, enggak sah. Harus dibaca dengan tertib sesuai seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun berikutnya setelah tasyahud adalah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Membaca sholawat dan salam kepada Nabi ini hukumnya wajib. Ayat ini menunjukkan wajibnya membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Cuma membaca sholawat ini Imam Syafi'i mengatakan wajib untuk kita lakukan ketika kita melakukan sholat. Ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Ya, seperti riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Ya. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika idza nahnu shallaina 'alaika fi sholatina?" Ya Rasulullah, bagaimana caranya kita membaca sholawat kepada Anda, kepada panjenengan jika kita sedang sholat? Dari hadis ini Imam Syafi'i mengatakan membaca sholawat itu wajib seperti dalam Al-Quran tadi, tapi wajibnya itu ketika di dalam sholat. Di dalam sholat. Dan oleh Imam Syafi'i wajibnya membaca sholawat ini tidak diletakkan di awal atau di tengah, tapi diletakkan di akhir. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza shalla ahadukum, falyabda' bitahmidi rabbihi wathana'i alaihi, summa yusalli 'alan nabiyyi, summa yad'u ba'du bima syaa." Jika salah satu dari kamu melakukan sholat, maka hendaklah sholat itu dimulai dengan membaca tahmid, membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia boleh doa apa yang dia inginkan. Ini untuk membaca sholawat. Dan sholawat itu paling sedikit yang harus dibaca adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau seandainya dia tergesa-gesa membaca Allahumma sholli ala Muhammad, ini sudah cukup. Tapi shaykhot yang afdol, ya, yang dianjurkan adalah membaca sholawat al-Ibrahimiyah yang bunyinya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ini salawat yang paling afdol, yang paling bagus untuk kita baca ketika kita mengerjakan sholat, ketika selesai membaca tasyahud. Namanya salawat al-Ibrahimiyah, yang mana syarat sholat ini telah warid, telah ditunjukkan oleh beberapa hadis. Di sana banyak hadis yang menyebutkan syarat ini, seperti dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim juga. Dan para ulama mengatakan syarat salawat Ibrahimiyah ini adalah afdolus salawat, adalah salawat yang paling mulia. Kemudian ketika kita membaca
Sholawat ini perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah ayyusmi anafsahu. Sebagaimana kita membaca Fatihah, sebagaimana kita membaca tasyahud, membaca sholawat ini juga harus kita lafadzkan. Tidak boleh kita baca dalam hati, tapi kita lafadzkan dan sekiranya kita mendengar bacaan sholawat kita sendiri. Kemudian ketika membaca sholawat ini harus memakai lafadz shorih Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Rasulillah atau ala Nabiyillah boleh. Tidak boleh Allahumma sholli ala Ahmad. Atau pakai dhamir Allahumma sholli alaih. Tidak boleh, harus pakai lafadz shorih. Kemudian membaca sholawat ini harus kita lafadzkan, harus kita ucapkan dengan memakai bahasa Arab. Ya, harus memakai bahasa Arab. Jika tidak mampu atau belum bisa karena barusan masuk Islam dan belum sempat belajar, maka boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian membaca sholawat ini harus tertib. Artinya kita membaca sholawat ini setelah membaca tasyahud. Membaca tasyahud terlebih dahulu, kemudian membaca sholawat. Seandainya dibalik, membaca sholawat dulu, kemudian membaca tasyahud, maka tidak sah. Jadi membaca sholawat ini waktunya adalah setelah membaca tasyahud. Kalau kita selesai membaca tasyahud, baru kita membaca salam. Nah, kemudian rukun berikutnya yang ke-12 adalah salam yang pertama. Dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Itu dengan menolehkan pipi ke kanan, menoleh ke kanan. Jadi membaca salam itu dimulai ketika pertama kali mulai Assalamualaikum itu kepala sudah menengok ke kanan. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullah menengok ke kiri. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan salam ini hukumnya adalah wajib dan salah satu rukunnya sholat. Bila mana ada orang sholat tanpa salam, sholatnya tidak sah. Seperti dalam hadis yang kita sebutkan kemarin, hadis Bukhari Muslim, tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Bahwasanya salat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan membaca salam. Dan segot salam yang paling sedikit yang harus kita ucapkan adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum sekali. Dan yang sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullah. Nengok ke kanan. Adapun salam yang kedua adalah sunnah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khadhihi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau salam menengok ke kanan dan menengok ke kiri sampai saya melihat putihnya pipi beliau. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadhu khadhihi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abi Dawud yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menutup sholat beliau tutup dengan salam, menengok ke kanan dan menengok ke kiri sampai terlihat putihnya pipi beliau sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dan salam ini harus kita baca ketika posisi dada kita ini menghadap ke kiblat. Oke. Jangan kok kita baru selesai membaca sholawat, doa langsung berdiri terus salam ketika dalam posisi berdiri, tidak boleh. Tapi salam tersebut kita lakukan ketika posisi kita masih duduk dan menghadap kiblat, dada ini masih menghadap kiblat, dan salam ini harus kita ucapkan pakai bahasa Arab ya. Bahasa Arab insya Allah, kalau sekedar Assalamualaikum insya Allah semua orang bisa mengucapkan. Tapi seandainya tidak bisa mengucapkan, maka boleh diganti dengan terjemahnya gitu. Kemudian rukun yang terakhir adalah tartib. Jadi rukun terakhir ini harus tartib. Salat harus tartib. Yang pertama adalah takbiratul ihram disertai dengan niat. Kemudian berdiri.
Kemudian setelah itu berdiri dulu, kemudian takbiratul ihram, niat, membaca Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, ya seperti penjelasan yang kita jelaskan kemarin harus tertib. Seandainya tidak tertib maka sholatnya tidak sah. Seandainya sujud terlebih dahulu sebelum ruku maka sholatnya tidak sah. Kalau itu dilakukan dengan sengaja maka sholatnya batal. Tapi kalau memang lupa, misalnya dia sujud dahulu sebelum ruku, maka dalam kesempatan seperti ini kalau dia lupa, ketika sujud itu dia ingat kalau dia belum ruku, maka dia harus kembali untuk mengerjakan ruku. Tapi ketika dia sujud itu tidak ingat sampai dia berdiri lagi, baca Fatihah lagi, kemudian ruku. Lah ketika ruku itu baru dia ingat, oh tadi itu salat yang rakaat yang pertama saya belum ruku. Maka rakaat yang pertama yang tidak ada rukuknya itu rakaat yang tidak dianggap. Rakaat yang tidak dianggap. Atau misalnya yang sering kejadian rukuk dulu, i'tidal, sujud, kemudian ingat, loh saya tadi belum baca Al-Fatihah. Maka Anda ketika ingat kalau Anda belum baca Fatihah dalam posisi sujud atau dalam posisi ruku, harus kembali lagi untuk berdiri untuk membaca Al-Fatihah. Tapi misalnya Anda ruku, i'tidal, sujud, selesai sujud berdiri di rakaat kedua, baru ingat, loh saya tadi di rakaat pertama belum membaca Al-Fatihah. Maka rakaat pertama yang tidak ada Fatihahnya itu rakaat yang tidak dianggap. Ya. Itu kalau Anda sholat sendirian atau jadi imam. Tapi kalau jadi makmum, misalnya saya jadi makmum, ya saya jadi makmum, saya sholat di belakangnya makmum, makmum rukuk saya ikut rukuk, makmum i'tidal ikut i'tidal, imam rukuk saya ikut rukuk, imam i'tidal saya ikut i'tidal, imam sujud saya ikut sujud karena saya makmum. Ketika sujud saya baru ingat, loh saya tadi ngelamun tidak baca Al-Fatihah. Ya sudah, berarti rakaat yang saya lakukan yang tidak ada Fatihahnya ini rakaat yang tidak dianggap. Nanti saya menambah satu rakaat lagi setelah salamnya imam, dan sebelum saya salam disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi ini adalah pembahasan mengenai arkanus shalah. Dan alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan ini dalam 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji, yang telah kita terangkan bisa kita amalkan dengan ikhlas dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyaj'alana mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.